warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Banwinata dari Prodi Teknik Informatika kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan instalasi sistem operasi Linux Zorin. Pertama-tama kita buat new terlebih dahulu. Serah. Untuk tabelnya kita pilih Linux, dan untuk versinya kita pilih yang Linux 2.4 64 bit. Kita next. Untuk memori RAM kita beri 2 GB. Di create, next. Storage and physical hard disk kita pilih di nama allocated, next. Untuk create hard disk virtual kita beri 32 GB, create. Nah, selanjutnya kita setting terlebih dahulu untuk memilih ISO yang akan kita gunakan. Nah, ISO nya Zorin user interface. So kita oke. Nah, setelah kita oke, nanti kita start di sini untuk memulai instalasi. Nah, seperti ini. Oke, kita pilih yang kita tunggu terlebih dahulu proses instalasinya ya. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk memilih bahasa. Next.
Oke, di sini kita disuruh memilih jam. Kita pilih yang Jakarta. Kita confirm. Nah, kita disuruh buat nama user. Oke, itu sekali lagi untuk penginstalan.
Nah, setelah selesai instalasi komplit, kita restart terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan desktop dari Linux jenis Zorin. Setelah instalasi selesai, oke, itu saja yang bisa saya praktekkan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Aunur Rashid, NIM 1120100057. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep file pada sistem operasi Zorin OS. Namun karena penjelasan ini bersifat general, maka saya akan menjelaskan menjadi konsep file pada sistem operasi berbasis Linux. Yang pertama, kita akan membahas partisi. Pada Linux menggunakan partisi dengan format sistem ext. Berbeda dengan Windows yang menggunakan format NTFS, Linux mengenal dua jenis format file sistem ext, yaitu ext2 dan ext3. Namun baru-baru ini ext4 sudah didukung oleh Linux. Namun tidak hanya ext saja, Linux juga mensupport atau mendukung dengan format file sistem lain, misalnya NTFS dan juga FAT dengan 32-bit-nya. Lalu pada Linux, segala sesuatu merupakan suatu proses atau sebuah file. Jadi misalnya Linux mengenal perangkat mouse itu sebagai dev/mouse. Jadi untuk mengecek partisi yang dipakai pada Linux, kita coba dengan kita login dulu, menggunakan sudo fdisk-l. Kita pakai sudo karena kita perlu otorisasi dari root supaya kita bisa mengakses informasi-informasi ini. Misalnya di sini dev SDA1 menggunakan sistem pemformatan FAT32, dan di sini SDA2 dan SDA5 tidak dijelaskan karena ini secara default oleh Linux. Jadi kita coba lihat menggunakan sudo file sl lalu partisinya SDA5 di sini. Nah, SDA5 dia menggunakan pemformatan ext4. Karena semua file atau proses di Linux itu merupakan sebuah file, jadi partisi pun juga diakses menggunakan file.
Baik, selanjutnya ada pula inode. Inode merupakan database mini yang memuat beberapa informasi tentang file seperti ukuran, permission atau izin, tipe, nama, lokasi pada disk atau lokasi file tersebut, lalu kepemilikan dan checksum. Inode secara default besarnya 1096 byte, jadi kecil sekali. Untuk melihat daftar inode dengan cara ls min l di sini. Coba clear. Di sini ls, ada beberapa folder sini. Untuk mengakses inode-nya ls -i. Dan di sini beberapa folder memiliki inode sebesar ini, atau bisa juga diakses dengan nodes. Inode seperti itu. Jadi inode ini seperti memiliki informasi-informasi tentang file-filenya. Baik, selanjutnya adalah symlink atau symbolic link. Pada Linux memiliki sebuah teknik untuk memberikan lebih dari satu nama file dengan data yang sama. Jadi symlink ini menggunakan konsep link, jadi menghubungkan dua file yang memiliki data yang sama. Seperti seperti shortcut kalau di Windows. Namun pada Linux kita link atau menghubungkannya menggunakan by reference. Jadi kita pakai reference. Jadi misalnya file link tersebut diedit, maka akan berdampak kepada file aslinya. Jadi kita coba buat symlink di sini. Kita buat file aslinya dulu, touch symlink.sh misalnya. Nah, ini filenya. Lalu kita buat symbolic linknya di desktop, di folder desktop misalnya. ln-s home symlink. Kita mau taruh linknya di desktop dengan nama symlink.link.sh. Nah, di sini sudah ada. Misalnya kita mau edit ini, open with text editor misalnya. Halo, saya symlink. Kita close, kita cut dulu home dan owner desktop symlink, isinya halo saya symlink di sini. Lalu kita juga cat file aslinya home dan owner symlink. Nah, file aslinya juga berubah. Jadi konsep link di Linux itu seperti itu. Oke. Nah, di Linux itu juga ada directory standar, yaitu beberapa direktori yang memang berada di root atau bagian awal dari sebuah direktori. Jadi kita ada beberapa memang, namun saya jelaskan yang penting. Itu adalah /home di sini atau awal. Slash ini awal dari direktori root atau induk bagian teratas hierarki direktori. Lalu ada /home di bawahnya /root. Di sini /home ada direktori pribadi untuk tiap user, jadi /home misalnya nama usernya misalnya Rian Aunur dan seterusnya. Lalu di sini ada /dev atau device, file device yang mewakili komponen perangkat keras. Jadi seperti mouse tadi, kalau ada com. Selanjutnya ada /etc atau file-file penting yang konfigurasi sistem. Jadi konfigurasi sistem berada di folder ini, etc, direktori ini. Lalu ada /bin atau perintah-perintah yang dibutuhkan untuk booting sistem. Jadi bin ini seperti program-program yang sudah kita install atau memang bawaan dari Linux akan berada di bin. Jadi file-file yang dapat dieksekusi biasanya terletak pada /bin di sini. Lalu ada proc atau sistem proses.
ada /root atau directory untuk root administrasi. Jadi administrasi ini juga memiliki folder sendiri seperti home pada user. Jadi /root ini directory yang memang dikhususkan untuk root atau administrator. Selanjutnya kita akan membahas konsep keamanan pada sistem operasi Zorin. Secara general, Linux akan memiliki beberapa konsep keamanan. Yang pertama adalah akun pengguna. Linux memiliki 3 level pengguna, yaitu root, user, dan group. Root ini seperti administrator atau pemilik dari perangkat, dan user sekaligus pemilik dari perangkat bisa. Dan user atau pengguna adalah pengguna terbatas yang aktivitasnya di bawah pengawasan dari root. Jadi pengguna memiliki hak akses terbatas. Lalu ada group atau bisa disebut sekumpulan user yang memiliki permission atau izin tertentu secara kelompok. Secara default kita memiliki akses level pengguna. Jadi kita di sini sebagai pengguna, saya menggunakan akun bernama Rian Aunur dan juga username Rian Aunur. Bisa kita lihat di sini, Rian Aunur ini adalah user saya, user pengguna saya. Yang kedua adalah permission atau izin. Jadi Linux memiliki 3 izin utama, yaitu read, membaca, write, menulis atau mengubah, execute, menjalankan atau mengeksekusi. Permission ini berlaku pada semua file yang ada pada Linux. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya pembacaan file yang tidak diinginkan, penulisan atau memodifikasi file yang tidak diinginkan, menjalankan program atau file yang tidak diinginkan. Maka Linux mencegah terjadinya hal ini dengan mengatur izin atau permission pada setiap file. Kita bisa melihat izin dari sebuah file dengan menggunakan perintah ls-l di sini. Di sini diterangkan jadi user tingkat user bisa read dan write, lalu group bisa read and write. Lalu di sini other hanya bisa mengakses read menggunakan izin read saja. Jadi untuk menggunakan kita akan mengubah atau menambah izin, kita bisa menggunakan chmod, misalnya +x user, misalnya tingkat user bisa mengeksekusi symlink.sh misalnya. Kita lihat izinnya berubah, rwx sekarang. Jadi user memiliki akses, execute, dan pada tingkat user. Lalu masih sama untuk tingkat group, hanya read write saja, dan untuk group other hanya read. Jadi konsep permission itu seperti itu. Jadi sebelum dia ada permission ini, misalnya kita hapus chmod -x simbolik atau kita hapus izin eksekusinya, kita coba eksekusi symlink.sh misalnya. Nah, di sini akan tertera permission deny. Jadi kita perlu menambahkan izin execute untuk melakukan eksekusi di sini. Selanjutnya adalah kontrol akses jaringan. Jadi contoh aplikasi yang mengontrol akses jaringan pada Linux adalah firewall. Firewall merupakan alat pengontrol akses antar jaringan yang membuat Linux dapat memiliki host yang berhak atau tidak berhak mengaksesnya.
Jadi di Linux di Zorin OS ini juga memiliki firewall di sini. Kita perlu memberikan password kita. Jadi firewall ini memiliki fungsi untuk mengatur atau memberikan izin host mana saja atau izin akses apa saja yang dimiliki oleh perangkat tersebut. Misalnya di sini incoming ini artinya koneksi yang datang menuju laptop kita. Jadi deny, misalnya ada orang yang ingin mengakses komputer kita dari jarak jauh menggunakan SSH misalnya, kita bisa melarang atau deny izin tersebut. Untuk outgoing, misalnya kita ingin berhubungan dengan internet, kita bisa memberikan izin allow misalnya, atau deny atau reject. Jadi kita bisa mengatur peraturan-peraturan yang dapat mengatur jalannya aktivitas jaringan untuk keluar dan masuk. Selanjutnya adalah enkripsi. Linux menyediakan beberapa hal dalam enkripsi. Misalnya Linux memiliki cara khusus dalam mengenkripsi storage atau disk yang ada. Jadi kita pada awal instalasi Linux kita diberikan pilihan atau opsional untuk full enkripsi storage kita. Jadi kita diberikan opsi untuk mengenkripsi semua data yang kita miliki ketika perangkat sistem operasi itu berjalan atau booting. Jadi kita buka enkripsinya dulu. Nanti kalau kita shutdown, sebelum shutdown dia dienkripsi ulang. Jadi data tersebut akan aman tanpa khawatir bisa diakses oleh pihak luar. Misalnya kalau hard disk kita tercuri atau seperti itu. Soalnya adalah Linux memiliki enkripsi untuk mengamankan jaringan pada protokol SSH atau eksekusi perintah jarak jauh. Jadi pada koneksi SSH kita menggunakan enkripsi beberapa enkripsi. Jadi perintah yang dikirimkan oleh kita dari jarak jauh akan aman tanpa interupsi oleh man in the middle. Jadi kita tidak takut ada orang yang mengintersepsi perintah kita ketika kita mengakses server atau perangkat Linux kita dari jarak jauh. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.